untuk membahas tentang jenis hewan yang bisa dijadikan kurban. Ini lanjutan dari yang lalu. Tentu banyak hewan-hewan yang halal diciptakan Allah, tetapi rupanya tidak semua bisa dijadikan kurban. Oleh karena itu, mari kita tengok penjelasan para ulama. Jadi para ulama sepakat bahwasanya kurban itu tidak sah kecuali dari jenis hewan ternak. Jadi dia harus yang jenis hewan ternak. Seperti unta, sapi, kemudian aljamus, kerbau, kemudian domba, dan termasuk kambing dan segala jenis-jenisnya. Mencakup jantan atau betina. Nah, berarti betina pun dia bisa jadi kurban. Tapi tadi yang disebutkan itu jenis hewan ternak dia. Maka tidak bisa dijadikan kurban itu dari jenis hewan liar seperti sapi liar. Kemudian kijang atau rusa. Jadi ini kita tengok jenis hewan yang halal, tapi dia tidak hewan ternak. Maka para ulama sepakat menyatakan yang seperti ini, yang jenis liar, dia tidak bisa dijadikan sebagai kurban. Apa alasan mereka? Karena satu ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallahi 'alaihi liyadhkurusmallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat kami jadikan penyembelihan supaya mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang telah diberikan kepada mereka min bahimatil an'am, yaitu dari jenis hewan ternak. Jadi dalam ayat ini ada kata-kata bahimatul an'am. An'am itu artinya hewan ternak. Maka mereka katakan harus yang hewan ternak. Kemudian tidaklah dijumpai keterangan baik itu dari Rasulullah ataupun dari sahabat bahwa yang dijadikan kurban itu selain yang disebutkan tadi. Tadi kan kita sebutkan unta, sapi atau kerbau, domba, kambing, dan segala jenis kambing. Tak ada yang disebutkan selain itu. Baik pada masa Rasul ataupun para sahabat, mereka hanya menjadikan kurban hanya yang jenis ini saja. Bahwasanya kurban itu adalah suatu ibadah yang berkaitan dengan hewan, maka dikhususkanlah hewan ternak seperti zakat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau misalnya ini kan ada orang yang tinggal seperti di Aceh sana, yang pegunungan ya, yang tinggal di perbukitan Gunung Lauser. Kan ke situ sekarang sampai rusa-rusa liar itu. Tiba-tiba dapatnya misalnya, begitu masuk FIA haji dipotongnya, jadi kurbanku. Tak bisa, tidak sah karena dia itu hewan liar, tidak termasuk jenis yang diternakkan. Jika diternakkan dia rusa tadi, bisa. Tidak ada orang menternakkan rusa dulu, yang tak ada mulai itu kan. Jadi dia harus diternakkan. Jadi memang kalau kita tengok
para ulama memang menyatakan bahwa itu pada umumnya rusa, kijang itu termasuk hewan yang bukan ternak. Makanya mereka katakan tak boleh. Entahlah pula waktu itu, tak tahu kita kan, mungkin tak ada. Walaupun di zaman sekarang ini kita tengok segala macam, jangankan yang halal, yang jadi haram saya pun diternakkan. Kalau pernah ibu-ibu ke Medan Asam Kumbang ya kan, ada di sana taman buah. Nah, buaya saja sudah diternakkan. Jadi sifat yang liar mereka katakan tak bisa dijadikan kurban. Beda dengan saya pernah mendengar seorang yang bekerja di perkebunan almarhum Haji Jul. Ya, di sana kan dia mempunyai kebun sawit yang sangat luas sekali, ribuan hektar mungkin ya kan. Jadi di sana sengaja dilepaskan kerbau. Nah, satu tempat, kemudian satu tempat lagi sengaja dilepaskan jenis sapi. Yaitu beranak pinak di sana sampai ratusan ekor. Kalau yang seperti ini tidaklah termasuk yang liar pula karena memang dilepaskan di lahan dia. Walaupun tak main kandang, tapi cuma itu sudah ternak juga itu. Jadi itu mungkin dicap coba ada capmen. Mungkin ya ada capnya kan. Kalau gitu kan liar namanya. Jadi dia tuh yang liar ini memang dia tuh dilepaskan di hutan, tak ada lampunya. Memang terjadinya memang dijadikan Allah begitu, memang dia di alam itu berkembang biak. Jadi kok yang dia jadi seperti itu, maka tidak bisalah dijadikan menjadi kurban menurut kesepakatan para ulama. Jadi kalau rusa ini memang halal dimakan, Pak? Halalnya halal, apa masalah itu. Jadi Istana Bogor itu, Pak, Istana Bogor itu pusat pemeliharaan Cina. Itu gimana itu? Itulah saya bilang tadi kan, kok zaman sekarang ini kan udah bisa diternakkan semuanya. Kalau Istana Bogor itu dari zaman Soekarno dulu sudah ada rusa di situ, Pak. Jadi kalau kita tadi mengambil dasar ini kan namanya fikih, pemahaman para ulama-ulama kita, ulama-ulama yang sangat apa ya kan. Hanya saja memang sedikit masalah fikih ini ada kaitannya dengan perkembangan zaman. Mungkin di zaman mereka itu memang ini bukan hewan ternak, memang semuanya liar. Sehingga mereka berkesimpulan bahwa itu adalah, dan pada umumnya itu termasuk hewan liar. Jadi mereka berkesimpulan begitu. Jadi zaman dia ada sedikit perkembangan. Jadi yang sebenarnya hukum-hukum fikih itu bisa dia terjadi perubahan dengan sebab perubahan zaman dan waktu, menengok keadaannya lah. Kalau memang nanti itu sudah termasuk hewan ternak, sudah tidak dikategorikan berkebiasaan orang dimanapun menyatakan rusa itu hewan ternak, maka dia sudah tak masuk jadi hewan yang sah untuk dikurbankan. Jadi termasuk domba bisa dikurbankan. Iya, karena dia itu hewan ternak. Ini kajian kita yang berapa bulan. Domba itu kalau yang jinak malah tak boleh disembelih. Yang tidak boleh disembelih. Yang cuma apa itu? Katanya yang diterdakkan yang dipelihara. Iya. Kita kajian dulu itu.